muda-muda nih kan mungkin pengen gaya-gayaan pakai vape gitu kan. Nanti udah tua baru ngerasa. Udah tua baru terasa. Ya, Iya. Karena kan apa yang kita makan di saat muda, saat tua kita baru merasa baru sakitnya. ngerasain. Ya, kalau udah nempel di paru nggak bisa hilang deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya, kembali lagi bersama saya Rani Anissa Putri. Hari ini saya ditemani dengan siswa saya. Ada siapa nih di sini? Ada Safa Zara Miaslio. Kembali lagi bersama kami di podcast episode 30. Dan di podcast kali ini kami telah menghadirkan bintang tamu yang luar biasa karena kita akan membahas banyak hal juga di sini yang berkaitan khususnya untuk paru-paru. Nah, kami telah mengundang Dr. Risa Febriana Musawaris nih. Ibu ini adalah ahli paru-paru ya, Bu ya. Nah, sekarang ini Ibu bekerja di mana, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di Sudarso, Rumah Sakit Sudarso dan Rumah Sakit Caritas Batu. Ibu udah berapa lama kerja di situ? Dari tahun 2000. Sudarso sebenarnya dari 2007. Udah lama. Caritas juga dari 2007. Iya. Jadi sudah sangat lama bekerja di situ, otomatis sudah banyak sekali pengalaman yang Ibu rasakan dari tahun ke tahun gitu ya, lihat di situ gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang COVID nih, Bu. Karena kita semua diwajibkan untuk vaksin. Apalagi anak-anak sekolah sekarang ini kan sudah diwajibkan juga untuk vaksin. Kira-kira ada tidak dampak vaksin terhadap anak-anak di bawah 17 tahun? Oke. Jadi vaksin itu kan upaya kita ya, ikhtiar kita sebagai manusia untuk mencegah supaya kalaupun kita kena COVID, ya SARS-CoV-19 itu tidak menjadi lebih berat. Nah, jadi bukan dia membuat kita jadi nggak kena. Iya. Ya, kalau ya itu ada beberapa kasus yang bisa nggak kena kalau misalnya vaksinnya kuat benar. Tapi kalaupun kena, kita nggak jadi lebih berat. Itu ikhtiar kita sebagai manusia. Dan ahli-ahli sudah membuat vaksin itu kayak gitu. Nah, untuk side efeknya, efek sampingnya atau kejadian yang tidak diinginkan, setiap vaksin itu ada. Tapi itu juga tidak banyak. Jadi kayak vaksin kita kan banyak ya. Iya, Di betul. Indonesia ini ada 9 Jenisnya. Ya, ada yang virus yang dilemahkan kayak Sinovac. Melemahkan virus itu ya, Bu ya. Virusnya udah mati. Oh, udah mati ya Sinovac itu, atau dari RNA virusnya atau dari adenovirusnya. Nah, itu ada vektornya macam-macam. Kayak Pfizer, Moderna segala macam. Nah, itu efek sampingnya beda-beda. Umumnya kayak Sinovac itu dia relatif lebih ringan ya, tapi ada beberapa kasus yang membuat jadi yang ringan lah ya, demam gitu. Terus pilek, flu, sakit kepala. Yang beratnya mungkin ada Bell's palsy atau lumpuh sebelah. Kenapa bisa seperti itu, Ibu? Tergantung sistem imun tubuh. Jadi kita nggak bisa sama rata kan, nggak bisa. Ya, tergantung sama individu masing-masing. Padahal awalnya kan udah di screening ya, diperiksa. Iya. Seharusnya. Dan itu kejadiannya kecil, 1:1.000.000. Oh, yang seperti itu. 1:100.000, jadi nggak banyak. Nah, kayak Pfizer sama Moderna itu bisa jadi peradangan jantung. Dan itu juga kasusnya kecil. Jadi efek untuk lebih baiknya, untuk efek efek yang lebih bagusnya lebih banyak dibandingkan efek sampingnya. Ya. Makanya kita perlu vaksin. Oh, ngomong-ngomong kita lagi ngomongin vaksin nih, Safa penasaran deh kenapa kita harus vaksinnya 2 kali? Jadi vaksin itu kan ada yang sekali dan 2 kali. Iya, betul. Jadi dilihat dari kan kita pakai semua vaksin itu ada penelitiannya ya. Jadi evidence. Jadi ada fase 1, 2, 3 sampai akhirnya bisa dipakai buat manusia banyak. Nah, dari penelitian ternyata kalau dipakai 2 kali baru efektif. Gitu. Ya, ada cuma sekali kayak Johnson tuh sekali. Nah, itu tergantung dari hasil penelitian dari ahlinya. Sudah diteliti terlebih dulu. Dan waktunya jangka waktu juga ada 21 hari. Ada yang 3 bulan kayak AstraZeneca. Karena itu sudah diatur udah diteliti oleh para ahli.
Iya Bu. Nah, ini dengar-dengar juga ada isu-isu yang mengatakan bahwa ada salah satu vaksin yang katanya tidak halal. Nah, itu bagaimana kira-kira Ibu menanggapi hal tersebut? Kayak AstraZeneca ya. Iya, betul Oke. sekali. Nah, jadi eh, kalau yang nggak halal, kembali kita ke ini agama ya. Mm-mm. Kalau darurat, ya haram kan boleh juga dipakai kan. Nah, kalau dalam kondisi darurat kayak gini, kalau kita nggak ada pilihan, ya boleh. Kalau tidak ada pilihan Kalau ya. nggak ada Mm-mm. pilihan, kalau ada pilihan kita pakai yang lain. Berarti itu memang benar itu Bu. Kalau yang Kalau Astra itu. dari yang buat Mm-mm. mengklaim nggak ada, Hmm. cuma dari kita punya kan meriksa ada. Iya. Nah, cuma kayak vaksin yang lalu-lalu juga kayak gitu. Jadi bukan babinya yang ada di situ, cuma ada sedikit bagian yang sudah diolah Olah. berapa kali, udah di berapa kali berkurang gitu yang dipakai buat itu. Nah, cuma untuk supaya kita lebih kita muslim ya, kalau memang misalnya rasanya tidak nyaman pakai vaksin itu, kita toh punya pilihan yang lain. Iya, Kan betul. banyak pilihan. Mm-mm. Kita bisa pakai pilihan yang lain. Iya. Kayak zaman sekarang ini kan ada yang Instagram ya khusus untuk jadwal-jadwal vaksin. Jadi orang-orang bisa Ya, menyesuaikan gitu. kan kita bisa milih, Iya, nggak betul. hanya vaksin itu, kecuali kalau memang nggak ada yang lain. Nah, Iya. kalau di agama kan boleh, kalau nggak ada yang lain tuh kita pakai nggak masalah. Mm-mm. Nggak ada Ya, pilihan kalau lain. nggak ada pilihan yang lain. Iya. Untuk vaksin, apakah di sekolah ini sudah pada divaksin semua? Untuk gurunya, Nah, kami sudah vaksin mulai dari kalau tidak salah ini bulan April. udah lama ya. Bulan April itu guru-guru vaksin serentak. Oke. Kemudian vaksin kedua 1 bulan setelahnya. Oke. Gitu. Untuk guru-guru yang seperti saya kemarin pada saat vaksin kedua tidak menghadiri karena ada satu dan lain hal, saya sudah vaksin lagi di luar itu gitu. Jadi tetap mengikuti. Yuk, kira-kira ada nggak vaksin yang kekebalannya itu lebih tinggi, lebih kuat daripada vaksin yang lain? Kalau soal gitu, itu kan perlu penelitian ya. Oh, Semua mengklaim bisa, efikasinya semua bilang lebih dari. Tapi ada yang bilang Moderna itu lebih bagus Bu, gimana? Saya kalau mau ngomongin itu harus ada diteliti, Mm-mm. ya. Tapi untuk kekuatannya memang lebih kuat Moderna. Ya. Cuma kan nggak semua orang tahan dengan suntikan Moderna. Kembali lagi ke Ya, tubuhnya. tergantung dari individu. Kalau memang ada penyakit penyerta yang rasanya nggak kuat, boleh pakai Sinovac yang lebih ringan, relatif lebih ringan, ya, atau Pfizer yang relatif lebih ringan dibandingkan Moderna. Nah, untuk vaksin ini, kenapa kita juga mesti divaksin selain kita mencegah supaya tidak lebih berat nanti kalau kena COVID, ini juga untuk menciptakan herd immunity. Maunya kita kan itu. Kita maunya kan, kalaupun kita ada COVID ini, kita nggak jadi ngaruh kayak gini, nggak kayak bulan Juli. Banyak dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang meninggal. Ya Bener kan? banget. Nah, kita nggak mau kayak gitu lagi. Nah, untuk itu kita perlu vaksin. Dan angka untuk mencapai herd immunity itu harus lebih dari 70% yang sudah divaksin di seluruh Indonesia. Itu teorinya seperti itu. Tapi sekali lagi, kita kan harus, ya selain ikhtiar itu kita berdoa sama Allah ya. Nah, untuk saat ini kenapa nih kasus kita rendah nih? Ya, kenapa itu? Ya, dibandingkan sama negara lain, kok kita bisa turun aja ya kalau dibilang PPKM? Enggak PPKM bener ya. Pasar masih nggak pakai masker kan masih kemana-mana. Tapi kayaknya akhir tahun nih udah ada PPKM level 3 nih. Ya, nanti dibikin kayak gitu supaya ya pemerintah nggak mau kayak dulu lagi kayak bulan Juli. Nah, itu karena kita sudah hampir semuanya karena ya, jadi kita sudah punya antibody COVID ini. Cuma sekali lagi, namanya virus, adik udah belajar virus ya, virus itu kan bagian kecil dari mikroorganisme yang dia punya RNA, DNA, sama protein, dan dia akan hidup kalau punya tempel di inang. Inang itu kita manusia. Iya. Dan dia akan bermutasi terus, itu udah kodratnya kayak gitu, mutasi itu berubah bentuk. Kalau dia untuk mempertahankan hidupnya dia bisa nempel dan berubah bentuk. Jadi misalnya inangnya fit badannya, kan dia bisa mati tuh, hilang gitu aja. Nah, dia biar bisa hidup dia harus mutasi. Mutasi itu mengubah badannya biar bisa tetap bertahan hidup. Nah, itu udah dari sana kodratnya kayak gitu. Nah, mutasi yang baru kan sudah ada nih di Afrika Selatan. Nah, kita mencegah supaya jadi nggak kena, jangan sampai masuk ke kita.
selain dari vaksin ya udah tetap prokes, ya prokes itu tetap. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sekarang vaksin ini, kita kaitkan lagi dengan COVID ya Bu ya. Kenapa COVID itu lebih memperburuk penyakit yang ada di dalam tubuh kita? Apalagi kayak orang tua itu ya rentan terkena penyakit. Kenapa seperti itu Ibu? Nah itu dia yang masih diteliti. Jadi COVID ini aduh, jahat banget gitu deh. Ya udah pengalaman loh berarti. Jadi COVID ini kan dia virus, semua virus nih kan dia masuk ke tubuh kita kalau daya tahan tubuh kita turun. Iya, nah, Nah, umumnya kan orang tua nih yang daya tahan tubuhnya nggak bagus. betul. Orang tua, orang yang dengan kencing manis, ada komorbid, penyakit penyerta, ada Mm-mm. kelainan jantung. Dan itu kalau kita kena, dan dia kan menyerang ke saluran napas. Saluran napas ya. Penyakit ini menyerang ke saluran napas. Jadi kalau saluran napasnya kena, akhirnya dia jadi bikin rumah, bikin berkembang biak di saluran napas, di paru-paru, akhirnya di radang paru. Nah, namanya napas itu kan yang utama ya selain jantung ya. Itu kan membuat tubuh kita jadi makin bagus, oksigen gak bisa masuk, parunya udah pada putih semua. Nah, ditambah lagi penyakit penyerta, maka itu membuat cepet banget turun daya tahan tubuhnya, akhirnya gampang meninggal, mudah meninggal. Nah, sekali lagi virus tergantung daya tahan tubuh. Jadi kita mesti fit. Iya. Kenapa anak-anak muda jarang yang jadi berat kondisinya? Kalian umur kalian nih, walaupun kena ya misalnya mamanya kena, bapaknya kena, neneknya kena, tapi anak-anak kena tapi nggak bergejala. Kalau Iya. itu pilek-pilek itu aja ya, nggak Betul. sampai dirawat di rumah sakit. Mm-mm. Nah, sistem imunnya masih bagus anak-anak ini. Beda sama orang tua yang udah banyak penyakit. Ngomongnya kan kencing manis, ada sakit jantung, darah tinggi, itu malah lebih berat jadinya. Nah, kira-kira persiapan apa, kan kita mau PTM nih, ini udah masuk semuanya kan. Nah, kira-kira persiapan apa yang dibutuhkan siswa dan guru-guru untuk melakukan PTM ini? PTM 100%. Ya, 100%. Ya? Ya. Iya, rencananya. Bulan apa rencana? Jadi rencananya dari sekolah ini kan sudah mengajukan surat ke PWM, sudah disetujui, juga sudah disetujui dinas. Nah, insya Allah pada awal Januari kami akan melaksanakan PTM 100%. Dimulai dengan PTS dulu, Bu. PTS 100%. Pas. Ya, pas 100%. Nah, kira-kira bagaimana sih pendapat Ibu terhadap hal ini? Apa yang harus dipersiapkan oleh sekolah tentunya dan oleh siswa serta orang tua yang ada di rumah? Untuk PTM 100% ya, Mm-mm. sebenarnya nggak masalah ya kalau kondisi kita lagi kayak gini, kan kasus turun ya. Cuma persiapan dari sekolah, dari Pergub sudah ada bahwa untuk sekolah harus siap peduli lindungi. Ya, kita harus punya itu apa aplikasi itu Oh, ya, harus sekolah di-scan punya. semua. Ya, Mm-mm. jadi masuk harus di scan semua, kayak kita masuk mall Oh iya. ya, kayak kita di Jawa itu tuh udah ada di ini. Jadi tempat-tempatnya ramai itu sudah ada Pergubnya, boleh dibaca. Betul. Kita sudah punya. Jadi anak-anak harus punya aplikasi peduli lindungi, dia sudah pernah vaksin atau belum, kondisi sudah pernah sedang sakit atau tidak, itu bisa dilihat di sana ya. Kedua, kalau bisa sudah vaksin ya. Kan itu tergantung umur lagi. Kalau di bawah 12 tahun kan ada yang anak kelas 7, ada yang belum 12, itu kan nggak bisa vaksin. Tapi kalau yang itu vaksin lah ya, itu lebih aman untuk si anak sendiri. Terus abis itu prokes tetap nggak bisa kita abaikan, walaupun sudah vaksin, mau vaksin Moderna atau Pfizer yang paling bagus lah, prokes tetap. Nah, tetap harus jaga jarak, harus pakai masker, cuci tangan ya. Kalau bisa ruangannya terbuka, kalau bisa jendela dibuka, walaupun pakai AC jendelanya dibuka. Nah, itu. Terus hindari makan bersama, karena kalau kita makan kan buka masker, itu kita hindari. Kita nggak tahu teman kita kena atau enggak, kita nggak tahu ya, karena kan untuk anak seumuran kalian gak ada yang bergejala, jarang yang bergejala, jadi kita nggak tahu, paling dia batuk pilek, sempat apa biasa ya, nggak masalah, tapi itu bisa nularin. Nah, jadi itu dihindari. Kemudian untuk orang tua mesti siap, harus tanda tangan kan persetujuan. Iya, surat persetujuan. Iya, kemudian harus wanti-wanti di rumah, anaknya pakailah masker, dan masker itu maksimal 6 jam ya.
Oh, 6 jam. Iya, Hmm. jadi kalau itu diganti. Malah saya mikirnya 1 hari 1 masker, berarti tidak bisa ya. Nggak bisa, kan kalau kita ngomong nih kan basah. Oh, Mm-mm. Nah, udah nggak ini lagi, nggak bagus, jadi dibuang. Jadi persiapkan dari di tas itu masker ganti. Hmm. Nah, udah gitu kalau memang mau makan, jadi kalau memang itu harus ada jaga jarak, makan di tempat, terus ya diatur lah, guru yang bisa ngaturnya gimana, nggak ada kantin. Kalaupun kantin bawa bekal, bisa beli gitu loh. Nah, makan di sana berbahaya kan, ramai ya manusia. Mm-mm. Nah, kemudian kondisi si anak harus fit. Orang tua mesti persiapkan lah dengan vitamin, segala Iya. macam, kan yang bergizi. Tapi kadang kalau di kelas itu kan anak-anak tuh suka lupa nih dengan peraturan itu. Kadang mereka suka main deket-deket, ngomong deket-deket, duduk deket-deket. Apalagi ini masuk 100% ya. Jadi kalau misalnya kemarin itu kan yang 50%, tempat duduknya agak jauh nih jaraknya. Ini 100% agak-agak dekat nih. Nah, nanti makin dekat-dekat gitu. Saya mau ya gimana ya, kami klinisi sebenarnya kan kurang setuju ya kalau untuk 100% lebih baik yang kita bertahap gitu. Tapi kalau kita lihat kasus ini turun, ya nggak masalah sih sebenarnya, kalau asal kita prokes benar. Jadi nanti akan dilihat ke depannya, kita lihat ya kan, nanti kita bisa lihat nilai lah ya, ada keluhan apa enggak, atau mungkin diadakan swab berkala atau gimana, itu kan bisa nanti ke depannya kita kan nggak tahu. Ya mungkin ini juga Bu, karena kenapa diadakan 100%, mungkin karena lebih efektif pembelajarannya dibandingkan kita harus 50-50. Karena gitu. kemarin pas 50 itu 3 minggu kalau nggak salah. Jadi membuang waktu banget. Iya, jadi lama. Lama. Saya orang tua, jadi saya tahu. Iya betul. Kalau kata kawan kita nih, menyiksa dengan secara pelan-pelan. Sebenarnya masa mereka ini kan harusnya interaksi dengan teman ya. Iya Kemudian, betul. saya udah lihat sendiri anak saya, dia lebih bagus menangkap dengan tatap muka dibandingkan pakai gawai ya. Iya. Pakai gawai itu satu buruknya, mata juga rusak jadinya. Betul. Terus anak-anak kan jadi soliter ya, dia mereka sendiri, nggak ada interaksi dengan temannya. Ya, nggak sebenarnya nggak bagus, tapi itulah kondisi saat ini mesti kita hadapi. Iya. Nah, untuk antisipasi supaya tidak terjadi peningkatan kasus, ya itu tadi saya sebutkan, satu vaksin, kemudian kita mesti prokes, dan daya tahan tubuh si anak mesti dibaguskan. Nah, prokes ya tergantung sekolahnya, ya gimana untuk mengini ya. Tadi saya bilang udaranya pasti lancar ya, udara terbuka, karena dia si virus ini nggak tahan sama sinar ultraviolet. Jadi kalau itu dia akan mati. Ya. Terus kalau udara terbuka, dia kan bukan airborne, jadi kan pakai droplet. Jadi dia nggak terbang-terbang gitu, nggak. Menempel ya. Nah, dia kan jadi kalau misalnya kalau udara terbuka, dia nggak mudah untuk menularkan ke kita, kecuali kalau kita buka masker. Ya. Kemudian daya tahan tubuh kita bagus, kita nggak gampang kena. Kalaupun dia masuk, dia lewat aja si virusnya, nggak nempel gitu. Daya tahan tubuh kita bagus, kita bisa lawan. Ya, itu yang mesti sama ikhtiar, berdoa lah sama Allah. Moga saya sih COVID itu udah nggak ada lagi maunya. Amin. Amin. Gue udah lelah, nggak bisa kemana-mana. Dokter terutama yang terkena dampaknya ya. Berasa banget. Tapi ya mesti kita hadapi. Iya betul. Ikhtiar kita lakukan. Tapi semuanya tergantung Allah lah. Iya. Berarti kalau saya dapat rangkum nih Bu untuk persiapan ini ya. Jadi pertama sekolah mungkin harus siapkan aplikasi. Kemudian mungkin juga mempersiapkan stok masker. Jadi untuk anak-anak yang nggak bawa masker 6 jam sekali untuk ganti ya. Dan mempersiapkan juga vitamin-vitamin. Barangkali ada anak yang daya tahan tubuhnya rendah gitu ya. Kalau untuk kayak gitu sebenarnya dari orang tua ya. Juga. Cuma kita mengingatkan. Oh iya. Tapi kita tetap punya stok masker di Sekolah. Sama tempat cuci tangan. Kan ada. Iya, tentu itu sudah. Harus ada. Nanti diingetin juga anaknya, kalau memang misalnya dia bisa bawa desinfektan itu sendiri, ya silakan dibawa untuk itu. Sekarang kan udah ada tuh yang bisa digantung di tas ya. Iya, itu kan nggak masalah. Tapi di setiap kelas sih sepertinya sudah disiapkan. Nah, udah, yang penting di kelas ada. Kemudian diingetin terus, ya guru lah mesti mengingatkan, Dek, jangan deket-deket. Iya. Kalau kamu pun deket-dekat, kamu pakai masker. Iya kadang-kadang ya. Seperti itu anak-anak kalau buka pintu gurunya,
Nggak apa-apa kita Siapa jadi kemarin satpam ya? bermasalah. Siapa kemarin? Ingat. Lupa ingatan. Ya kayak gitu ya. Iya, Nah, oke, mudah-mudahan insya baik. Allah lancar ke depannya. Amin ya rabbal alamin. amin. Baik sahabat Surya, untuk sahabat Surya yang ingin mendapatkan info terupdate dari SMP Muhammadiyah 1 Pontianak, sahabat bisa mengunjungi kami di website www.smpm1ptk.com. Nah, jadi tadi kita sudah membahas terkait COVID nih. Dan sekarang kita mau pindah nih Bu, pembahasannya, topiknya ke paru-paru karena Ibu kan kebetulan bekerja di sini di bagian paru-paru. Nah Bu, anak-anak ini Bu, kalau kita lihat sekarang kan banyak orang tua terutama ayah atau bapak-bapak ini kan merokok nih Bu. Nah, asapnya seringkali terkena di anak-anak, apalagi anak-anak yang suka ke kafe, yang suka nongkrong, main game gitu kan. Nah, itu mereka sangat sering menghirup asap rokok. Nah, ini dampaknya terhadap paru-paru anak ini bagaimana Bu? Dampaknya besar. Ya, rokok itu, asap rokok itu banyak zat kimia berbahaya. Nikotin, macam-macam. Jadi dampaknya tidak langsung. Ada yang langsung, ada yang nggak langsung. Ya, kalau kayak perokok pasif anak-anak, yang langsung anaknya batuk-batuk. Yang buat anak yang ada riwayat asma atau alergi. Bapaknya yang merokok, anaknya langsung batuk. Batuknya nggak hilang-hilang, batuk anak ini. Terus atau flu, pokoknya ketemu bapaknya yang ngerokok dia langsung batuk-batuk di pojokan kayak gitu. Udah menunjukkan tanda-tanda sebenarnya. Udah. Ya harusnya bapaknya ngerti lah ya kayak gitu. Iya. Jauh-jauh jangan deket-deket anaknya. Atau kalau mau merokok ditelan sendiri aja asapnya, jangan kasih orang gitu loh. Kalau saya sih ngomong gitu, bapak telan sendiri aja asapnya, jangan kasih ke anaknya, kan kesian anaknya. Iya, Apalagi anak kecil kayak betul. anak bayi kan belum kuat badannya. Kalau anak bayi itu masih ini, lebih mudah kena gampang kena radang paru nantinya. Nah itu dampak yang jangka pendek ya, jadi radang paru, asma seperti itu. Jangka pendek aja sudah serem ya, Oh iya, apalagi jangka panjang. yang bayi anak bayi bisa radang paru, jadi parunya jadi penuh putih-putih gitu, sesek, bisa meninggal untuk anak bayi. Nah untuk yang jangka panjangnya yang nggak bagus buat si bapaknya, satu dia bisa kena kanker paru atau PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Itu penyakit yang membuat dia jadi sesak napas kayak asma, tapi susah diobatin. Itu buat si bapaknya. Buat anaknya yang kena terus ya bertahun-tahun nih, anaknya atau istrinya itu mudah juga kena kanker paru. Nah di provokasi dia hirup zat kimia terus, sama nggak baiknya dia menghisap sama dia memberi asap ke keluarganya. Jadi dia juga bawa ke keluarganya ke sesuatu yang nggak baik. Nggak ada faedahnya rokok itu. Satu, bakar uang. Satu lagi ngasih penyakit ke badan kita sama keluarga kita. Ya. Jadi ini mungkin peringatan nih untuk sahabat Surya yang masih merokok nih ya. Sama adik-adik, kenyang nggak? Kenyang nggak kan? Enggak. Kenyang kan? Habis uang ya. Habisin uang. Iya. Nah, ngomong-ngomong kita lagi ngomongin rokok, kira-kira apa bedanya rokok dengan vape? Vape itu pakai zat kimia, ya nikotin dia tuh cair, jadi diubah jadi keluar yang sepi banyak itu. Iya. Tapi secara sakit sama dampaknya sama. Padahal dia ada zat kimia tambahan yang kehirup sama kita, yang akan membuat kita juga kena penyakit. Ada di beberapa kasus di luar negeri akhirnya parunya jadi, kalau saya bilang itu pneumotor apa ya, kempes. Kan ada yang ngirup itu kan, saking itunya ya. Padahal katanya vape lebih aman, padahal katanya. Karena kan mengklaim ya, namanya jualan pasti kita klaim ya lebih aman. Nikotinnya kan dia klaim ada yang nggak pakai nikotin, cuma zat perasa. Tapi itu zat kimia juga yang kita hirup. Nah untuk orang yang nggak tahan itu bisa berbahaya. Kan nggak semua parunya pada tahan, kan kita nggak tahu paru kita kuat apa enggak. Iya betul. Nah, sebaiknya nggak usah kita pakai yang banyak mudaratnya gitu. Muda-muda nih kan mungkin pengen gaya-gayaan pakai vape gitu kan. Nanti udah tua baru ngerasa. Udah tua baru terasa. Iya. Karena kan apa yang kita makan di saat muda, saat tua kita baru merasa sakitnya. Ya kalau udah nempel di paru nggak bisa hilang deh. Berarti bahayanya itu sama ya Bu dengan rokok? Sama.
Nggak usah dicoba, nggak usah. Oke, nih Bu ada pertanyaan lagi mungkin dari Kak Safa, pertanyaan selanjutnya terkait dengan masih ini kaitannya dengan paru-paru. Kira-kira penyakit paru-paru yang paling membahayakan itu apa? COVID ya. Untuk saat ini COVID. Oh, ini bertanya jawab sendiri nih. Kenapa? Tapi TBC juga bahaya loh. Jadi Belum ada obatnya Ibu TBC. COVID, oh TBC ada obatnya. Oh, sudah ada. Jadi gini, sakit paru-paru itu ada yang penyakitnya akut, ada yang kronik. Akut itu yang berlangsungnya cepat, ya kurang dari 2 minggu sakitnya. Kronik itu yang berlangsung lama. Jadi perjalanan penyakitnya lama gitu loh. Nah, perjalanan akut ini kayak COVID. Jadi kena plek meninggal gitu kalau nggak selamat, nggak survive ya. Kemudian atau kayak asma, yang asma attack, serangan asma bisa cepat meninggal gitu. Jadi semua penyakit itu sebenarnya sama bahayanya untuk paru-paru karena itu organ vital kita ya. Nah, cuma ada penyakit yang ada obatnya, ada yang nggak ada obatnya. Nah, untuk saat ini COVID belum ada obat bener, obat yang benar-benar bisa menyembuhkan. Langsung hilang gitu. Ya belum ada, belum ketemu, manusia belum ketemuin, belum ada nemuin. Nah, tapi TBC kalau itu penyakit kronik dia bisa mematikan kalau nggak diobati. Seperti kanker paru juga gitu, dia bisa mematikan. Kanker paru ada obatnya tapi respon pengobatan biasanya umumnya untuk kanker paru kecil, untuk sembuh itu jarang. Nah, jangan sampai lah, makanya untuk perokok jangan sampai kena kanker paru ya. Nah, jadi yang mematikan ya COVID lah untuk saat ini. TBC kalau berat mematikan. Kanker paru. Itu 3 ya Bu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu di podcast hari ini. Katanya COVID ini ada variannya dan ada varian-varian yang mematikan. Itu apakah benar dan seperti apa kira-kira? Jadi tadi saya udah sebutkan ya, virus ini mudah bermutasi. Oh, itu bentuknya. Iya, makanya varian itu bentuknya macam-macam mutasinya itu. Dan kalau ahli WHO udah ngasih nama tuh, ada yang beta, ada yang delta. Yang umum kena di kita nih, yang kemarin bulan Juli itu delta yang sangat menyebar. Nah, sekarang ada yang ketemu yang baru. Namanya apa ya, baru ya? Saya lupa. Bukan unicorn, mirip-mirip gitu deh. Ya, jadi itu yang Botswana dari Afrika Selatan. Nah, itu yang varian terbaru. Jadi saya sebutkan bahwa virus ini mudah untuk bermutasi. Jadi dia emang udah kodratnya untuk bermutasi. Nah, itulah namanya varian-variannya. Baik, terima kasih nih untuk Ibu. Nah, sebelumnya ini ada pesan-pesan tidak Ibu yang ingin disampaikan kepada sahabat Surya? Mungkin bisa disampaikan terlebih dulu sebelum kita tutup untuk podcast kali ini. Oke, terima kasih. Satu, untuk PTM siapkan aplikasi, ya. Udah vaksin kalau bisa, kemudian tetap prokes, ya. Kemudian untuk adik-adik yang laki atau perempuan, jangan gaya-gayaan mau pakai vape. Ya. Nggak ada faedahnya itu, nggak usah. Ya, jaga kesehatan, tetap semangat dan berdoa. Iya. Baik, terima kasih Ibu yang sudah memberikan banyak sekali kepada kita hari ini pengetahuan-pengetahuan baru yang sebelumnya kita berpikir A, B, sekarang sudah terjawab oleh Ibu gitu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di podcast kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan untuk sahabat Surya, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Dan sahabat Surya juga bisa melihat video sebelumnya. Kami telah berwawancara juga dengan Dokter Gizi di deskripsi box, nanti dikasih linknya. Tugas Pak Rosidin. Iya, benar sekali. Dan untuk sahabat Surya, saya Rani Anissa Putri beserta siswa saya hari ini ada Safa Zara Miaslio. Mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon maaf dan mohon pamit undur diri jika ada kesalahan selama podcast kali ini. Podcast Surya Menyapa terus berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.